Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini gue kasih tahu ke kalian gimana caranya sih portofolio UX UI kalian bisa diterima di sebuah perusahaan atau kantor nih. Apalagi kalian yang baru lulus ya, yang udah bingung nih, gue udah bisa punya skill gimana cara membuat desain UX UI, contohnya desain website, aplikasi ya, dan berhubungan dengan UX UI. Tapi belum ada yang diterima nih ke kantor, gue udah ngelamar di perusahaan. Nah, caranya gini guys, ya. Yang pertama, kalian benar-benar harus punya portofolio yang baik, yang bagus, yang cocok untuk kalian untuk daftar, untuk diajuin ke portofolio untuk diajuin ke perusahaan atau kantor tersebut. Contohnya gini, kalian mau ngelamar di kantor yang bertema traveling, ya. Nah, berarti bikin aplikasi atau website ya portofolionya nih yang temanya sama traveling, terus untuk warna ini nih, ini paling serunya untuk warna samain sama identitas mereka ya atau ciri khas mereka ya warna merah ya berarti merah untuk primernya, warna biru, hijau dan lain-lain. Ikutin aja. Itu yang pertama paling simpelnya. Udah kebaca dong dari sini. Ya dong pasti kalau kalian posisinya HRD mereka atau yang nantinya bakal interview kalian, kalian dia ngeliat portofolio ya, gimana perasaan kalian? Portofolio kalian ternyata, wah lebih masuk akal nih ternyata ini portofolionya sama temanya sama kantornya dia sendiri gitu. Dan dia juga nggak usah ribet-ribet kayak untuk apa nih yang kurang. Nah, mereka udah tahu fitur-fiturnya, mereka udah tahu apa yang diperlukan user mereka dan lain-lain dari portofolio kalian. Yang pertama. Udah, segitu aja. Ada lagi nih ya. Jadi portofolio kalian yang udah kalian bangun, pokoknya kalian benar-benar ya harus bangun portofolio kalian di media sosial. Gue sebutin aja, ada Instagram, TikTok, YouTube. Nggak usah YouTube deh, ya kebanyakan. Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, ya. Nah, atau Dribble, atau Behance. Nah, nanti mereka tuh biasanya minta link untuk portofolio kalian. Nah, kalian kirim tuh linknya, lebih bagus sih di Dribble atau media sosial, nah itu Instagram ya, yang paling pertama kali kirim Instagramnya, nanti biasa mereka bakal cek sendiri tentang style kalian, terus tentang gimana kalian membuat proses portofolio kalian. Nah, dan di situ mereka udah tahu nih ciri khas kalian tuh seperti apa, ya skill kalian seperti apa tanpa mereka harus kayak interview Zoom. Nah, biasanya dulu waktu itu gue Zoom cuma sebentar doang. Mereka tuh kayak nanya-nanya aja tentang gue, lalu gue dipanggil ke perusahaan mereka atau kantor mereka. Ya udah gue kesana lah dan diinterview oleh bagian, aduh gue lupa lagi bagian apa, kayaknya dia itu kayak kepala divisi UX UI deh, kepala UX divisi UX UI ya. Dan itu masih baru, kayak maksudnya masih baru dalam keadaan tuh mereka tuh butuh membuat desain sistem dan lain-lain. Dan itu ini cerita sedikit aja ya. Dan gue udah siapin dong portofolio dan lain-lain, serta apa ya dulu, ya nanti mereka kasih, HRD mereka, pihak mereka kasih tahu kalian apa aja yang perlu dibawa, tapi simple kok. Di sana cuma ditanyain udah berapa lama, alasannya mau masuk sini, dan portofolio kalian ini udah dari mana, maksudnya dari mana tuh, udah pernah nggak nih dipakai oleh klien kalian ya. Meskipun belum juga nggak apa-apa ya, yang penting kalian skill kalian, karena ijazah itu nomor dua guys sekarang. Di zaman sekarang ijazah nomor dua, meskipun kita butuh tapi itu nomor dua. Karena mereka bakalan tanya, mereka tuh bakalan kayak coba nih bikin aplikasi website ini atau apa ya sejenis ya, biasa gitu. Karena gue dulu kayak gitu guys, jadi gue dikirim mereka tuh minta minta apa sih namanya, eh bukan revisi guys, jadi mereka tuh udah punya website, dan website itu mereka minta gua ini bagusin lagi, diperbaiki lagi, gue lupa aduh namanya apa ya. Nah, ya udah deh gue coba dan akhirnya sesuai sama keinginan mereka. Jadi ingat ya, skill itu nomor utama satu, ijazah nomor dua. Sisanya yang ketiga tuh paling kayak cara ngomong, kali komunikasi, beradaptasi, dan konsisten mau belajar serta bisa apa namanya, sabar lah. Maksudnya bisa kayak tetap apa sih namanya? Oh iya, bisa setim dan bisa sendiri itu kerjanya. Oke, udah itu mah itu bagian nanti aja.
Nah, kita kan mau ngebahas UX UI portofolio. Nah, atau kalian coba bisa share di LinkedIn. Di LinkedIn itu banyak banget kayak ada HRD-nya, langsung kalian sama si perusahaannya. Ya, kalian share di situ. Nanti mereka tuh bakal ngecek portofolio kalian, pengalaman kalian udah berapa lama, kalian belajar di mana, itu semua. Apalagi media sosial kalian, makanya media sosial kalian yang khusus kerja itu pisahin. Ini media sosial untuk nge-share portofolio atau kayak apa ya? Ya kerja-kerjaan kalian kalian yang udah dapat dari klien. Ya kalian bisa share portofolio atau namanya apa sih? eh apa ya namanya? Ya project-project yang kalian kerjakan lah ya taruh di Instagram situ ngebahas tentang desain, tentang UX UI yang benar-benar lagi berkembang saat ini, bikin website dan aplikasi, kasih tips and triknya. Pokoknya semuanya temanya harus sama, jangan beda-beda. Itu untuk di desain. Nah, untuk di profil kalian tuh udah setara lah bebas ya, tapi jangan nge-share yang nggak berhubungan sama kerjaan kalian, guys. Nanti aneh ngelihatnya. Oke? Ya, gue harap kalian paham dari sini. Nah, dari sini kalian biasanya yang dulu di generasi gue itu mungkin pas lulus sekolah, zaman sekolah kita tuh lulus sekolah tuh harus kayak ke kantor dulu ngasih lamaran ya, ya lamaran dengan lamaran fisik. Kalau sekarang itu kita nggak gitu guys. Kalau di zaman sekarang kita nggak gitu, nggak perlu kayak gitu. Makanya portofolio itu emang harus harus bagus ya. Media sosial itu kebantu banget di zaman sekarang, benar-benar sangat-sangat. Nah, eh, kalau saat itu kan gue harus kayak bikin CV dan lain-lain ya, dan gue kasih. Itu pun belum ketemu HRD-nya loh. Kita ngasih ke sapam, nitipin dan bla bla bla. Tapi kalau kita udah punya media sosial dan lain-lain, kita tinggal cari si perusahaannya ini aktifnya di media sosial mana nih, ya. Dia cari kerjanya, maksudnya cari kandidat untuk karyawan, untuk menjadikan karyawan mereka tuh di mana nih platformnya. Kalian cari tuh, entah itu di Jobstreet, entah itu di LinkedIn, media sosial lainnya. Nah, kalian bisa kirimin CV kalian, portofolio kalian lewat online. Jadi nggak usah kayak capek-capek harus fotokopi dan lain itu nanti itu ada bagiannya. Biasanya ketika kalian udah benar-benar cocok nih, ternyata portofolio kalian sama kalian cocok nih dengan mereka. Nah, mereka bakal manggil kalian. Nah, kalian bakalan dipanggil dan paling disuruh bawa CV dan lain-lain deh, apapun itu alat tulis mungkin ya. Nah, biasanya mereka bakal ngetes kalian di nggak di situ sih, mereka bakal kasih sehari apa 2 hari, coba lu bikin bagus ini website gue, bagus ini aplikasi gue, apa yang lu bisa nih coba lu bikin sekarang, biasanya begitu. Nggak apa-apa, santai, itu anggap aja kalian ngerjain kayak biasa aja. Gue juga kayak gitu dulu ya. Nanti juga ada kayak mereka ngasih tahu perusahaan mereka butuhnya apa yang kalian kasih lebihnya ya. Nah, nanti kalian masuk tuh ke bagian HRD. Nah, itu udah urusan kalian karena gue ngebantu kalian yang benar-benar sampai bisa kalian dipanggil ya, insya Allah pasti diterima, insya Allah. Yang penting ingat, bikinlah portofolio yang benar-benar sesuai sama temanya ya, sesuai sama ini cocok si perusahaannya, warnanya kalian bikin yang benar-benar identitas mereka. Terus apa nih problem dari website mereka, aplikasi mereka yang sedang mereka alami ya. Contohnya kayak, oh ini kurangnya ini nih fiturnya, oh kurang ini, kalian perbaiki, kalian bikin lagi. Nah, nanti kalian tanya, kenapa kak lu bikin ini gitu, pasti dia nanya kenapa kalian bikin ini. Ya karena kalian kasih tahu tuh ya kekurangannya, karena website perusahaan ini sebenarnya udah baik ya, aplikasi sebenarnya udah sangat baik, tapi saya hanya menambahkan sedikit demi sedikit agar lebih baik lagi. Ngerti dari sini, agar lebih baik lagi. Jadi dari sini saya punya niatan pengen ngembangin si perusahaan ini website dan dari segi UX UI-nya agak agak lebih friendly dan lebih dibutuhkan user, agar user ngerasa kalau ini nih alat atau sebuah platform untuk menyelesaikan masalah gua. Oke? Ya, mudah-mudahan kalian paham deh dari sini. Jadi, gue juga kadang bikin ilustrasi, desain website dan UX UI juga. Kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, desain website, UX UI, aplikasi, desain grafis, bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ tuh udah ada semua cara-cara step-stepnya, mulai dari nol ya kalian pelajari. Dan gue seorang freelancer, jadi gue bisa terima jasa kalian semua kalau kalian yang mau bikin desain website, aplikasi, ilustrasi, karakter, animasi, cek chat gue aja, DM gue aja, ya. Oke.
Mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Pokoknya terima kasih yang udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.